polisi Hendra Kurniawan dan rombongan berangkat ke Jambi menggunakan private jet jenis Bomber 900 XP dengan register penerbangan T7 yang terregister di San Marino. Diduga pemakaian pesawat ini ada korelasinya dengan bandar judi 303 yang menjadi perhatian publik saat ini. Jadi itu sudah kami catat sebelumnya, isu-isu yang beredar. Dalam hal ini tentu barangkali yang dimaksud oleh BAP yang IPW itu tentu itu kaitan dengan pemeriksaan kode etik profesi yang bersangkutan ya. Sementara ini kan proses kode etik profesi yang bersangkutan itu kami pantau masih dalam proses penyiapan berkas-berkasnya untuk segera bisa disidangkan. Nah, kalau betul bahwa pemilik dari jet pribadi ini adalah berkaitan kepada konsorsium judi, jelas terang benderang ini sebenarnya masuk pidana korupsinya. Artinya adalah ada upaya penyuapan-penyuapan yang dilakukan oleh pelaku atau pemilik judi ini, kemudian supaya penegak hukum kemudian melindungi dia. Nah, ini menurut kita ini sangat serius. Mestinya ini harus segera ditindaklanjuti seperti pesan dari Pak Sigit. Ternyata jet pribadi T7 JAB bukan hanya digunakan anak buah Ferdy Sambo, tapi juga menterinya Jokowi. Jet pribadi T7 JAB yang diduga digunakan anak buah Ferdy Sambo, Brigjen Pol Hendra Kurniawan, ke Jambi pada 11 Juli 2022. Ternyata pernah digunakan oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju. Keterangan itu diungkap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, mengatakan Boyamin Saiman dalam Kompas Petang Kompas TV, Rabu 22 September 2022. Namun kata Boyamin Saiman, saat ini jet pribadi T7 JAB sudah tidak ada di Indonesia dan berada di Eropa. Boyamin menduga jet pribadi T7 JAB, entitasnya dimiliki oleh perusahaan tambang batubara di Kalimantan. Jadi dalam penggunaan jet pribadi T7 JAB, Boyamin menilai hanya kemauan baik dari penegak hukum terutama kepolisian, baik Irsus maupun tim sus ataupun Irwasum untuk melacak. IPW menduga kakak asuh yang jadi pelindung Ferdy Sambo adalah ex-Kapolri Jenderal Idham Aziz. Misteri kakak asuh yang menjadi pelindung Ferdy Sambo menuai tanda tanya. Sosok tersebut disebut mencoba membantu agar hukuman terhadap ex-Kadif Propam Polri itu diringankan. Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, menduga kakak asuh Ferdy Sambo yang dimaksudkan adalah ex-Kapolri Jenderal Idham Aziz. Kedekatan keduanya terjalin saat Idham masih belum pensiun. Bahkan, kata Sugeng, kedekatannya itu membuat Ferdy Sambo mendapatkan posisi strategis di Satgasus Merah Putih. Namun kini, Satgasus tersebut telah dibubarkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sugeng menjelaskan bahwa Ferdy Sambo langsung ditunjuk menjadi Kasatgasus Merah Putih saat Jenderal Idham Aziz didapuk menjadi Kapolri. Ia bahkan menempati posisi tersebut selama 3 periode. Oleh karena itu, Sugeng mendukung Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membubarkan Satgasus Merah Putih, sebab konflik of interest dalam Satgas tersebut sangat besar. Diberitakan sebelumnya, ex-penasihat ahli Kapolri yang juga guru besar Universitas Pajajaran Bandung, Profesor Muradi, mengungkap adanya sosok kakak asuh yang mencoba membantu mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo agar divonis ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Istilah kakak asuh sendiri merujuk pada anggota Polri, baik yang sudah pensiun atau masih menjadi petinggi di institusi Bayangkara. Mereka menurut Muradi mencoba melobi petinggi Korps Bayangkara untuk meringankan hukuman Ferdy Sambo. Muradi mengatakan sosok kakak asuh yang masih aktif itu menduduki posisi strategis di Polri. Sosok tersebut masih membela Ferdy Sambo agar dihukum ringan dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Dia pun meminta agar kepolisian tidak takut mengusut keterlibatan kakak asuh ini, karena menurut Muradi, jabatan di institusi polisi itu sama dengan di tentara yang bekerja dalam garis komando. Karir melejit Ferdy Sambo di era Kapolri Tito Karnavian dan Idham Aziz. Karir Ferdy Sambo di kepolisian tercatat melejit di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Jenderal Idham Aziz, sampai-sampai dia menjadi polisi termuda yang menjabat Kepala Divisi Propam dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan pada 9 Februari 1973 itu. Pria kelahiran Baru, Sulawesi Selatan pada 9 Februari 1973 itu mengikuti jejak sang ayah untuk ikut berkarir di kepolisian. Ia menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian dan lulus pada tahun 1994.
Sambo memulai karirnya di bidang reserse kriminal. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Jakarta Barat. Karir Sambo di Polri kemudian melesat. Dia dipromosikan menjadi Kapolres Purbalingga, Jawa Tengah pada 2012. Setahun kemudian, ia kemudian dipilih sebagai Kapolres Brebes. 3 tahun berselang, ia kembali berkutat di reserse sebagai Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Semasa kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada tahun 2016, Sambo kemudian dipromosikan sebagai Kepala Subdirektorat 6 dan Kasubdit 3 Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Di era Tito Karnavian pula, Sambo pernah dilantik menjadi Koordinator Staf Pribadi Pimpinan Polri. Diketahui Spripim, Polri bertugas membantu Kapolri atau Wakapolri dalam melaksanakan tugas-tugas khusus dan kedinasan. Pada tahun 2019, Sambo dipercaya mengisi jabatan struktural dalam Satuan Tugas Khusus Merah Putih yang baru dibentuk oleh Tito. Dalam surat perintah nomor Sprint 681/3/HUK 6.6/2019 tertanggal 6 Maret 2019, Tito menyerahkan posisi Kepala Satgasus Merah Putih kepada Kabareskrim Polri saat itu, Komjen Idam Aziz. Sementara Ferdy Sambo ditugaskan sebagai Sekretaris Satgasus. Saat Kapolri dijabat Idam Aziz, Sambo mengalami kenaikan pangkat sebagai perwira tinggi Polri. Ia dipercaya untuk mengisi jabatan sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal. Pada tahun yang sama pula, Idam melantik Sambo untuk mengisi posisi Ketua Satgasus Merah Putih lewat Sprint 1246/5/HUK 6.6/2020. Setahun berselang di usianya yang baru 47 tahun, Idam kembali memberikan promosi kepada Sambo. Ia diangkat sebagai Inspektur Jenderal dengan jabatan Kadif Propam Polri. Posisi Sambo sebagai Kasatgasus Merah Putih kemudian kembali diperpanjang hingga akhir 2022. Keputusan itu tertuang melalui Sprint 11583/7/HUK 6.6/2022. Surat tersebut berlaku mulai 1 Juli 2022 hingga 31 Desember 2022. Kini nasib Ferdy Sambo berada di ujung tanduk usai banding atas sanksi pemecatan yang diajukan ditolak Komisi Kode Etik oleh Polri. Mabes Polri menyatakan sudah tidak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh untuk menghindari sanksi pemecatan akibat keterlibatannya di kasus pembunuhan Brigadir J.